Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. "Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. "Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana," imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. "Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay. Mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini," tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. "Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya," ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. "Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya," sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa
Ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya, kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom
untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya 12.000 dolar Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Cak Imin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri WDB, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay. Mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada
keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun.
Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan
informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri.
Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang
Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya, kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya
mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya 12.000 dolar Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri WDB, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari WDB, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut.
Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya, kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana.
Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-kapten Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1,
Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. "Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, "Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana," imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. "Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini," tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. "Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya," ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. "Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya," sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga.
Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Nah, begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Cak Imin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1,
Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada
keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun.
Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan
informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk SS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan
Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbul dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya, kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar,
kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya kita buktikan bahwa antara
antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri.
Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang
Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya
mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri WDB, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari WDB, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut.
Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga ngelihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana.
Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan 2 cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1,
Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga.
Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan 2 cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi
Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan 2 cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang.
Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Cak Imin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri WDB, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari WDB, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan,
baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulung Agung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, Batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, Batubara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik
yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ.
Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga kelihatan aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari,
Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi.
Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian.
Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ia sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya.
telepon saja, kapan, pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan
baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri.
Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik.
yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik,
yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang
Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya, kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu.
Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu,
Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa.
Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut.
Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus.
Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga ngelihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia.
Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri WDB, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari WDB, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,
ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, Batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, Batubara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabe, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik
yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ.
Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, Batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pemulihan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015
itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk SS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari,
Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi.
Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang ya kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian.
Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan Cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk SS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja,
Kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan,
baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri.
Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Cak Imin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Cak Imin. Selain itu, ia juga menantang agar Cak Imin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya ekonomi di Morowali yang pada 2014 mencapai 15,8%, di 2023 turun menjadi 12,3%. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Weda Bay, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik.
yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan di situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik, itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Gus, ini Pak Luhut sempat mengkoreksi juga apa yang disampaikan Gus pada saat debat, katanya itu bohong soal data-data Gus. Nah, terus juga beliau mau mengundang Gus langsung ke titik-titik lokasi yang kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk kepada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Apalagi ada tenaga kerja asing, apalagi ada kecelakaan kerja, apalagi ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus. Untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik,
Yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-captain Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar $15.000 Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya $12.000 Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menerima tantangan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang ingin adu data soal hilirisasi ugal-ugalan. Menko Luhut menantang Cak Imin untuk menghubunginya sebagai tindak lanjut hal tersebut. Selain itu, Luhut juga mengingatkan Cak Imin untuk tidak secara cepat menilai hilirisasi itu buruk. Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya sudah pergi saja sana dia, Muhaimin Iskandar, kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan? Pergi dia sana, imbu dia menegaskan. Selain itu Luhut menegaskan masyarakat di kawasan industri Weda Bay, Morowali itu sejatinya menerima lingkungannya sebagai wadah hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Paling banyak saya lihat komentar dari Morowali dari Weda Bay, mereka bilang kami menikmati adanya downstream ini, tegasnya. Sebelumnya, calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada saat kampanye di Tulungagung, Jawa Timur, mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait hilirisasi ugal-ugalan pemerintah. Ya kita buktikan, bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya, ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur. Muhaimin mencontohkan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja, kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya, sebut dia. Saya pengen sebenarnya mengundang
Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Caimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Caimin. Selain itu, ia juga menantang agar Caimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morowali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis 25 Januari. Menurut Luhut, Caimin tidak perlu memberi